Anda tahu ya, saya tadi mendengarkan pembicaraan beliau ketika pidato, itu kalau kita pakai cara berpikir Jakarta itu makar. Karena Indonesia tidak punya cita-cita untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi masyarakat Qurani, tapi masyarakat Pancasila. Tapi kenapa ini tidak jadi masalah? Karena yang beliau praktekkan adalah hikmah. Jadi gini, kan ud'u ila sabili rabbika bil, bukan bil haqqi, bukan bil khairi, jangan lupa, tapi bil hikmah. Ya. Jadi di sini gini, kalau nyun sewu ada organisasi yang menginginkan khilafah dan dijadikan musuh negara resmi sekarang ini. Padahal maksudnya dia sebenarnya juga ingin ada masyarakat Qurani, tapi melalui perubahan-perubahan birokrasi dan sistem politik. Ini sekarang kita ngomong yang sama, tapi tidak menjadi musuh negara. Kenapa? Karena yang kita omongkan bukan kebenaran dalam arti kita tonjok-tonjokkan dan kita pamer-pamerkan, kita pertengkarkan. Yang kita lakukan sekarang adalah kebaikan yang hasilnya adalah keindahan. Saya mohon izin Pak Bupati, Pak Rokan, Pak Zawawi, kalau Anda sekarang ini kan orang bertengkar ini, termasuk di Sumenep ini, WA, apa menerek, Facebook, Instagram dikit-dikit, pokoknya bertengkar, ini yang benar, bukan itu yang benar, gitu kan? Setiap orang hanya bisa benar sambil menyalahkan orang lain. Kalau orang lain tidak salah, dia tidak menjadi benar. Jadi pelajaran pertama adalah bisa nggak engkau benar karena dirimu sendiri dan karena akalmu sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Seperti tadi saya bilang, yang benar kukurunu apa kongkorongkong apa kukuruyu, ya sudah, kukuruyu oke, tidak ada masalah, yang penting kamu bersikap seperti ayam yang baik, mau disembelih gitu ya, terus jadi ayam geprek dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang saya ingin perlihatkan urutan-urutannya. Madura United ada hubungannya nggak sama Sumenep? Ada nggak Pak? Siapa pemain terbaiknya? Siapa? Mbak Bayu Gatra namanya. Ya udah satu aja lah ya Mbak. Kalau diturutin kan semua punya pendapat sendiri-sendiri dan tidak boleh mempertengkarkan. Tidak apa-apa, menurut saya yang baik itu sama dengan yang menurut saya baik adalah makanan apa tadi Pak Jawabi? Kaldu itu enak. Yang lainnya enggak, menurut saya yang lebih enak itu sate lala misalnya. Umpamanya boleh toh? Enggak lantas enggak bisa, yang benar itu lala, kaldu enggak benar, masuk neraka kamu kaldu, kan begitu sekarang. Nah mari kita belajar malam hari ini. Saya tanya, si Hariri Bayu Gatra itu menurut Anda pemain terbenar apa terbaik? Nyebutnya gimana? Terbenar apa terbaik? Terbaik Ibu Sro. Pemain sepak bola Mas, sampean ini pemain terlupa gitu. Enggak, ini yang saya persoalkan kata-kata yang spontan kita ucapkan. Bayu Gatra itu pemain terbaik apa terbenar apa terindah? Terbaik loh ya, ingat loh ya. Muhammad Salah terbaik apa terbenar? Ronaldo terbaik. Ya tersalah gitu. Jadi gini loh Mas, ketika orang berprestasi dia dibilang terbaik, jadi urusannya bukan kebenaran tapi kebaikan. Saya contohkan makanan aja. Kebenaran itu adalah letaknya di dapur, pokoknya ini tewelnya bener tewel, bener bahwa ini tewel, bener bahwa ini kentang, bener bahwa ini kacang, bener bahwa ini apalagi garam dan bumbu-bumbu ini bener. Jadi kebenaran letaknya di dapur. Apakah Anda pernah menyuguhkan garam kepada pembeli di warung Anda? Kan Anda bikin baik dulu, ini bener, ini kita ramu menjadi kebaikan. Kebaikannya disuguhkan di piring atau mangkok, betul enggak? Maka nanti ada makanan terbaik, bukan makanan terbenar. Nah sekarang ini kita dipimpin oleh Jakarta dan dunia untuk memperdebatkan yang benar-benar, bukan yang baik-baik. Ini kan
musabaqah tilawatil Quran, ya. Musabaqah itu artinya berlomba, bukan bertanding. Kalau bertanding itu tabrakan, kalau berlomba itu satu arah. Tadi MC-nya mengatakan pertandingan, nggak ada pertandingan qiraah, yang ada perlombaan, jadi beda ya. Jadi fastabik, berlomba-lombalah. Allah menyuruhnya berlomba-lombalah benar atau berlomba-lombalah baik? Kenapa sekarang kita berlomba-lomba benar? Kan berlomba-lombalah baik. Bahwa kamu punya pendapat itu bekalmu, begitu keluar ke orang lain yang penting baik bagi dia dan bersama-sama, bukan kamu mengandalkan benermu sendiri. Itu yang bikin bertengkar. Nah, ini seperti saya omongkan tadi, itu pesawat Sumeneb. Oke, jadi Bapak sekalian, seperti tadi saya katakan, masyarakat Quran itu kan tidak boleh di Indonesia. Ini kan masyarakat Pancasila, tapi tidak ada masalah toh. Pemerintah juga tidak marah toh. Kenapa? Karena bil hikmah, karena mengemukakannya ke pihak lain dengan kebijaksanaan. Jadi ya, waalaikumsalam. Ya, tidak apa-apa. Tak selesaiin dikit ini. Jadi sekarang ngerti ya Mas ya. Jadi qiraah itu Anda kebenarannya adalah ngerti alif bata, ngerti tajwid, ngerti tasdid, ngerti ikhfa, idgham, dan punya pengetahuan mengenai qiraah sabah, misalnya ada sikah, ada bayati, ada segala macam, itu kebenarannya. Tapi baiknya adalah ketika dia sudah memperdengarkan kepada orang lain, bukan pamer jurusnya, tetapi hasilnya ke orang lain enak, seneng, dan itu namanya keindahan. Betul enggak? Saya tanya, enak itu termasuk benar apa baik apa indah? Ayo dipikir. Baik. Asyik itu termasuk benar apa baik apa indah? Kerasan itu benar apa baik apa indah? Jangan masalah jawab Mas, saya tanya beneran. Enak itu bener apa baik apa indah? Coba nanti diurus lagi ya. Keindahan tidak bisa muncul dan terjadi kalau tidak pakai kebaikan, dan kebaikannya juga tidak bisa disusun, diramu, diracik kalau tidak dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu letaknya bahan mentah diaransir menjadi kebaikan, hasilnya keindahan. Kamu kawin itu bener apa baik apa indah? Ayo, ketika malam-malam sama istri itu baik apa bener? Ayo dipikir, sudah kawin belum? Sudah? Oke, rasakan. Yang Anda rasakan dengan istri, dengan suami itu bener? Iya bener, memang bener, kan sudah nikah, bener. Oke, tapi kan caranya, metodenya kan sudah baik gitu. Tapi hasilnya indah apa baik apa bener? Indah. Jadi indah itu adalah hasil dari kebenaran yang disusun menjadi kebaikan, hasilnya keindahan. Betul enggak? Maka kalau orang Jawa bilang mamayu hayuning bawono, kalau orang Islam oleh Allah dikasih tahu rahmatan lil, rahmat itu keindahan, gitu kan? Nah di Indonesia ini orang sibuk sama kebenaran. Kebenaran sudah dibawa-bawa kemana-mana. Mestinya kebenaran dibikin baik. Misalnya gini Mas, bapakmu namanya siapa? Siapa ya? Sapi Udin ya. Terus saya ketemu kamu di jalan, si Udin gimana kabarnya? Marah enggak kamu? Marah enggak kamu saya bilang bapakmu si Udin gitu? Tapi bener enggak nama bapakmu itu? Bener. Tapi enggak baik kalau saya bilang Udin. Misalnya gini, orang NU saya tanya, Hasyim biyen lahir tahun piro? Marah enggak orang NU? Orang Muhammadiyah dibilang itu Dahlan tuh dulu orang mana toh gitu, boleh enggak? Bener enggak? Bener, tetapi baik enggak? Hasilnya enggak indah, pertengkaran. Jelas ya sekarang? Jadi kita ini salah metode, terlalu menonjol-nonjolkan kebenaran NU, kebenaran Muhammadiyah, kebenaran radikal, kebenaran segala macam itu masih kebenaran. Kamu harus meramu bersama-sama sebagai bangsa Indonesia, belajar bersama, belajar manajemen, belajar aransemen, belajar macam-macam supaya hasilnya adalah kebaikan bagi semuanya dan
terasa indah bagi semuanya, kan begitu. Apa yang paling puncak dari keindahan? Aku tanya kepadamu. Kenikmatan itu, mosok kepuasan paling tinggi? Yang merangkum semuanya. Jual satu kata yang merangkum semuanya. Cinta. Tentram hasil dari cinta, gitu kan? Kalau sekarang perjanjiannya Allah sama kita, sama hambanya itu perjanjian kebenaran apa perjanjian kebaikan apa perjanjian keindahan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ini urusan kebenaran, kebaikan atau keindahan? Ini urusan benar salah apa urusan cinta tidak cinta? Jadi kita sama Allah ini transaksinya cinta. Transaksinya cinta yang tertinggi dari hasil kebenaran dan kebaikan. Kan begitu? Nah, kalau kita bikin acara seperti ini ya harus menghasilkan keindahan bersama-sama. Maka kalau bisa kita runding-runding terus. Jangan ada yang memaksakan kehendak. Maka panggungnya Kiai Kanjeng selalu sependek mungkin dan hadirin harus langsung ketemu sama saya di depan, sama semua yang di panggung. Jadi kalau Anda marah sama saya, Anda langsung bisa terjang kepala saya dengan kaki Anda. Betul enggak? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Anda boleh loncat langsung sini gitu, Pak Zawi, silakan. Saya hanya ingin laporan sama Cak Nun. Kalau ngajar kan enggak boleh itu. Walaupun Cak Nun lebih muda, tapi Cak Nun kan guru saya gitu. Di dalam filosofi Madura itu, kalau di Indonesia kan begini bunyinya. Daripada merasa benar di jalan yang sesat, lebih bagus merasa sesat tapi di jalan yang benar. Itu gimana? Kalau warisan masyarakat Madura kepada dunia yang melebihi dan sudah dilakukan oleh semua manusia di dunia apa Pak Zawabi? Kalau Thomas Alva Edison mewariskan apa? Archimedes mewariskan apa? Rasulullah mewariskan akhlakul karimah, gitu ya. Kalau Stephen Hawking mewariskan black hole, gitu ya. Sekarang yang orang Madura mewariskan kepada seluruh dunia itu apa, Pak? Sate hanya dipakai sekitar Indonesia saja. Ada warisan nenek moyang Madura yang dipakai oleh orang di seluruh dunia. Ingin tahu? Semua orang yang punya rumah pasti punya. Apa itu? Karena belum diaku oleh orang lain. Jadi makanya orang Madura lah, yaitu pintu. Pintu. Semua orang membutuhkan pintu. Pokok ada rumah membutuhkan pintu. Yaitu karya orang Madura yang paling disenangi, dipakai oleh orang seluruh dunia. Baru semua ada pintunya. Gak mungkin tanpa pintu hidup itu kan gitu ya. Tapi garam juga Cak Nun ada filosofinya. Jangan menggarami laut. Ya, jangan bicara yang macam-macam kepada orang yang pandai kayak Cak Nun. Tetapi sebutir garam yang jatuh ke laut akan turut mengasinkan air laut itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang namanya sinau bareng Parokan, makanya kita tidak pernah pengajian, tausiah, mauidhah hasanah. Kita selalu menyebutnya adalah ngaji bareng, sinau bareng, karena jawaban untuk bangsa Indonesia ini adalah bareng-bareng bersama-sama belajar. Cak Ainon. Ya, silakan. Ini disiarkan oleh RRI di seluruh Indonesia. Jadi manfaatnya itu akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Maka kita harus berterima kasih kepada Ustadz dan budayawan ini. Saya, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Cak Ainun Najib, yang pada saatnya nanti jika memungkinkan kami juga akan mengundang Cak Ainun Najib untuk di beberapa tempat untuk di Indonesia. Tapi ini Cak Nun ada usul, kayaknya di belakang itu sudah ingin mendengarkan lagu lagi.
Gini, Pak Zawawi, kalau kita itu sudah menjalankan kewajiban, maka kita mendapatkan hak. Jadi Kiai Kanjeng sama saya itu merasa punya kewajiban untuk betul-betul mengapresiasi PTG ini sampai sedalam-dalamnya dengan pemanaan dan pemahaman. Kalau itu kira-kira sudah lumayan cukup, baru kita berhak untuk seneng-seneng sekedar dengan lagu. Itu pun lagu yang kita bawakan harus lagu yang syaratnya jelas. Satu, menghimpun energi baik di dalam diri kita. Harus lagu yang baik adalah lagu yang menghimpun energi positif. Satu, ini nggak ada dalam teori musik. Ya, kalau menghimpun energi positif nggak ada tower. Di acara kami alhamdulillah tidak ada tower. Bahkan di banyak tempat kayak tadi malam di stadion di Sidoarjo tidak pakai keamanan dan sekitar 15.000 orang, tidak ada yang rewel, tidak ada yang ngomong sendiri, tidak ada yang bertengkar, tidak ada sandal hilang kecuali sandalnya memang dibuang. Itu ya, untuk sedekah tapi tidak kentara kan gitu. Nah, maka sekarang kita menjalankan hak kita untuk bersenang-senang, tapi jangan senang-senang yang Allah tidak senang kepada kesenanganmu itu. Jelas ya? Bersenang-senanglah hal-hal yang Allah menyenangi juga, gitu kan? Majulah kemanapun yang memang merupakan jalan yang disarankan oleh Allah. Itu yang namanya sukses. Sukses berhasil adalah kalau kemauanmu dan pencapaianmu berada di garis yang sama dengan kehendak Allah, qadha dan qadarnya Allah. Kan gitu. Itu rumusnya Qur'ani seperti itu menurut saya.